Hai teman baca, pernahkah tulisan Anda ditolak oleh penerbit? Kalau jawabannya pernah, jangan khawatir. Di kami itu punya satu prinsip. Apa prinsipnya? Yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin, semua naskah yang sudah diterbitkan punya hak yang sama untuk diterbitkan. Nah, tinggal kemudian bagaimana naskah itu dikelola. Anda tinggal diskusi dengan penerbit, kenapa kok naskahnya ditolak. Misalnya kalau masih ada kekurangan-kekurangan, maka segera diperbaiki. Nah, jangan khawatir, penerbit biasanya menyediakan skema-skema agar naskah yang sudah terlanjur masuk itu tetap terbit. Kalau di kami, di Internet Publishing, skema yang pertama kali kami tawarkan adalah skema terbit sistem reguler. Apa itu? Adalah terbit yang menggunakan sistem royalti, penulis tidak perlu mengerjakan banyak hal, tinggal nunggu hasil kerja editor dan naskah sudah layak dan siap untuk disajikan. Nah, biasanya naskah-naskah yang terbit sistem ini adalah naskah-naskah yang khusus dicari dan memang menjadi prioritas dari penerbit. Nah, bagaimana naskah yang tertolak dengan sistem ini? Ada beberapa hal lain. Kami di Internet Publishing Group itu ada beberapa program. Salah satu programnya adalah terbitan naskah yang sudah terlanjur masuk kepada kami selama pembahasannya tuntas dan memadai materinya, itu diupayakan terbit dengan format lain. Format lain itu apa? Bisa dengan program-program cetak terbatas. Yang tentu khusus untuk program ini biasanya ada paket-paket yang murah, paket-paket dengan kualitas yang tinggi. Kami biasanya juga menyediakan itu. Kemudian ini yang terbaru di tahun 2023 adalah proyek penerbitan buku-buku elektronik. Bagaimana kemudian naskah yang sudah masuk dan pembahasannya tuntas tadi itu diupayakan tetap terbit dengan sistem reguler oleh penerbit, tetapi biasanya tidak menggunakan kriteria buku-buku yang reguler seperti yang di awal, yang harus distribusi, harus komponennya judulnya ini, komponennya harus lengkap, sistematikanya harus begini, enggak. Tetapi biasanya penerbit akan menyiapkan tim untuk ngedit buku ini menjadi buku-buku yang how to, buku-buku yang mudah dibaca oleh publik, oleh pembaca, dengan aspek keterbacaan yang jauh lebih mudah. Nah, khusus yang program ketiga ini kami menyiapkan beberapa judul, ada ratusan judul yang kami siapkan. Memang inputnya di naskah-naskah yang tidak masuk di skema pertama dan skema kedua. Nah, silahkan Anda siapkan naskahnya. Apakah itu kumpulan tulisan? Syukur-syukur kalau itu hasil penelitian yang aspek kebaruannya ada, Anda kirimkan kepada redaksi kami, biar kami yang mengerjakannya. Tapi yang terakhir ini biasanya ketentuan penulis, kalau misalnya di yang pertama mendapatkan 5 eksemplar buku gratis, yang terakhir ini biasanya cuma cukup mendapatkan 1 eksemplar atau mungkin 2 eksemplar paling banyak. Ya memang begitu, tapi setidaknya buku ini terbit dan layak untuk dibaca oleh publik di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, satu hal lagi terakhir ini yang paling penting. Usahakan naskah-naskah yang akan Anda tuliskan atau bahkan sudah Anda tulis itu dan akan Anda kirimkan kepada penerbit itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa demikian? Karena buku-buku yang sementara ini di Indonesia, buku-buku yang masih menggunakan bahasa asing, itu segmen pembacanya itu terbatas atau bahkan mungkin keterjangkauannya untuk dibaca orang itu masih minim, kecuali kalangan-kalangan kampus dan profesional saja. Jadi yang berbahasa asing, kecuali yang buku ajar, jenengan translate dulu, jenengan ahli bahasakan dulu dan kirimkan ke kami. Itu kiat-kiatnya, jangan khawatir, Anda punya solusi, kami punya solusi untuk menerbitkan buku Anda selama bukunya sudah selesai diterbitkan. Begitu, silahkan kirimkan, diskusikan dengan kami, semua masalah ada solusinya. Top.